Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka, saya dari kelas 12 MIPA 1. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PABP yang berjudul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Dan pada materi kali ini saya akan menjelaskan 4 sub materi, yaitu makna beriman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, sekarang kita memasuki sub pertama, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Oke, sekarang kita memasuki bab pertama, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Apa sih beriman kepada hari akhir itu? Beriman kepada hari akhir itu dibedakan menjadi dua artinya. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, hari akhir itu adalah hari penghabisan atau hari pembalasan. Arti menurut bahasa juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 177 dan surah Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya dan hari berakhirnya semua kehidupan makhluk hidup. Nah, hari akhir ini juga dibedakan menjadi 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada sudut pandang menurut Al-Quran, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga bukti indrawi terjadinya hari akhir. Sekarang kita akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama adalah hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran ini dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil ini adalah peristiwa di mana seluruh makhluk hidup itu akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individu. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa di mana hancurnya seluruh makhluk hidup dan kehidupan beserta alam semesta secara serentak. Nah, untuk contoh kiamat kubro ini ada tsunami, gempa bumi, longsor, dan masih banyak bencana alam yang bisa dijadikan contoh untuk kiamat sugro. Sedangkan untuk kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta ya. Jadi saya tidak bisa memberi contoh karena belum hancur alam semestanya. Nah, itu tadi adalah sudut pandang pertama, yaitu hari kiamat menurut Al-Quran. Untuk sudut pandang kedua, yaitu hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, saya tidak akan bahas. Kita langsung skip ke sudut pandang ketiga, yaitu bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Bukti indrawi terjadinya hari kiamat ini ada dua. Yang pertama adalah peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel, dan yang kedua adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burungnya yang dicincang lalu diletakkan di bukit. Nah, itu adalah akhir dari materi subbab pertama. Sekarang kita akan masuk ke subbab kedua, yaitu periode hari akhir. Apa sih periode hari akhir? Periode hari akhir ini adalah tahapan-tahapan manusia yang sudah tiada untuk menuju alam baka. Tahapannya sendiri ada 8 tahapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini terjadi setelah seluruh alam semesta dan makhluk hidup dihancurkan. Lalu yang kedua ada Yaumul Hasyr atau hari berkumpulnya semua makhluk hidup yang sudah dibangkitkan kembali. Yang ketiga ada buku catatan, di mana buku tersebut berisi perbuatan manusia selama di dunia. Lalu yang keempat ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab dan Mizan adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amalan mereka untuk dihisab. Yang kelima adalah As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Kita bisa melewatinya tergantung dari amal dan perbuatan kita. Lalu yang ketujuh adalah Yaumul Jaza atau hari di mana
kita mendapatkan balasan dari setiap perbuatan kita di dunia. Mau itu perbuatan baik, jahat, di sini kita akan mendapatkan semua balasannya. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik. Balasan perbuatan baik ini dia akan mendapatkan surga, dan yang kedelapan adalah balasan untuk perbuatan jahat. Dia akan mendapatkan neraka. Itulah 8 tahapan untuk menuju alam baka. Lalu kita ke materi selanjutnya. Pada sebab ketiga, kita akan menjelaskan materi tentang hakikat beriman kepada hari akhir, tapi kalian bisa baca di PPT yang ada di belakang saya ini. Dan kita akan langsung skip, lanjut ke bab berikutnya, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa aja sih hikmah yang bisa kita dapatkan untuk beriman kepada hari akhir? Ini adalah beberapa hikmah yang kita dapatkan setelah beriman kepada hari akhir. Untuk hikmahnya juga kalian bisa baca di PPT, tapi saya akan menambahkan 2 lagi hikmahnya, yaitu yang pertama, kita akan selalu berbuat baik dengan ikhlas, dan yang kedua, kita juga akan menghindari niat-niat buruk, terlebih lagi melakukannya. Tadi itu adalah materi terakhir yang saya berikan, tapi saya akan memberikan materi tambahan. Kalian bisa baca di PPT di belakang saya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hari akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.